Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Windasari dari kelas AKS 4B akan menjelaskan tentang konsep pendapatan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendapatan. Di sini ada beberapa pengertian pendapatan. Yang pertama itu pengertian pendapatan dalam APB tahun 1970 Statement nomor 4. Pendapatan itu diartikan sebagai kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi. Berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan yang berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemiliknya. Yang kedua, pengertian pendapatan dalam FASB tahun 1980 dalam SFAC nomor 6. Mendefinisikan pendapatan itu adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Yang ketiga, pengertian pendapatan menurut IAI. IAI memiliki pengertian pendapatan yang tidak jauh berbeda. Dalam PSAK nomor 23 tentang pendapatan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang terakhir menurut Jaka Isgiarta. Menurut Jaka Isgiarta, pendapatan adalah arus masuk atau kenaikan aktiva yang diperoleh dari aktivitas usaha utama selama satu periode tertentu. Baik, selanjutnya adalah karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan itu dapat dilihat berdasarkan yang pertama, sumber pendapatan dari sebuah perusahaan. Yang kedua, produk dan kegiatan utama yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan dari perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan. Pendapatan itu dapat diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari sebuah transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan realisasi dari pendapatan. Yang pertama itu pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan itu dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan dari sebuah perusahaan. Jadi, proses pembentukan pendapatan itu dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Yang kedua, realisasi pendapatan. Realisasi itu sendiri adalah teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan dari sebuah pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan itu baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.